Oke. Felix, please read the question number 10. Sebuah ember berisi air sebanyak 10 liter. Jika dinyatakan dalam 1 meter kubik, volume air tersebut adalah... Oke. Number 10, dia nanya tentang 10 liter ini kalau dipindahin, dinyatakan dikonversi menjadi meter kubik, jadi berapa? Begitu, toh? Ya. Kalau suara saya kurang jelas, bilang ya. Nah, kita lihat dulu. Yang kita tahu ya kan jadi banyak banget nih pertanyaan nih. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Begitu ya. Oke. Dan kita kan tahu nih, masih ingat nggak yang kayak gini nih, yang kucing hitam dalam mobil? Paling apa ki? Paling atas apa paling atas? Kilometer. Kucing hitam. Yang bawahnya apa ya? Hektometer. Terus dekameter. Terus meter. Terus desimeter. Terus sentimeter. Terus nah, ini kalau saya hafalin gini nih. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Gitu ya, boleh ya? Oke. Nanti boleh juga nih kucing hitam dalam mobil, desi bersama Christian mondar mandir. Iya, bisa, boleh, ya Chris ya. Oke. Gitu ya. Nah, kita tahu nih, berarti dari desimeter ini kalau ke meter naik berapa, bro? Naik sekali kan? Ya kan? Karena pangkatnya 3, sekali naik dibaginya berapa nih? Dibaginya 1000, ya kan? Dari sini ke sini berarti dibagi 1000. Oke. Berarti kan kalau 10 liter kan berarti sama dengan 10 desimeter kubik. Betul ya? Halo? Jawab dong, Bapak nggak suka dicuekin tahu. Betul ya? Betul, oke. Dari sini, dari desimeter naik ke meter kubik, dibagi lagi, dibagi 1000. Begitu kan? Halo? Betul ya? Coret-coret, ada yang bisa dicoret? Ada nolnya 1. Ada nolnya di belakangnya. Nolnya di belakang? Jadi 1/100. 1/100. Berarti sama dengan 1/100 gini kan? 1/100 itu sama dengan 1/10 pangkat 2. Ya. Terus kalau dia naik ke atas, pangkatnya jadi negatif. 1 dikali 10 pangkat minus 2. Gitu ya. Atau jawabannya sama aja 10 pangkat minus 2 meter kubik. Understand everybody? Yes, Miss. Okay, thank you for your attention. Next, Nomor 11, yang nomor 9 dong. Ih, siapa kamu? William. Bilang dulu dong. Permisi, Sir. Gitu, sebutin Yang nama. nomor 9 dong. Nama kamu siapa? William. Hah? William. Dia mau bertanya, Sir, nomor 9. Gitu dong. Coba ulangin kalimatnya yang bagus. William, Mister William mau tanya yang nomor 9 dong. Nggak usah pakai William. William mau tanya nih, Sir yang ganteng. Nggak usah pakai ganteng lah, nggak usah ya. Ini nomor 9 yang ini kan? Oke, bercanda. Oke, itu apa sih? Oh, 1250 derajat Celcius pindah ke Kelvin. Gitu kan? Karena Celcius dan Kelvin perbandingannya sama, yaitu 5:5. Tapi bedanya di mana? Bedanya di kalau si Celcius dia titik didihnya 100, leburnya di 0. Sedangkan si Kelvin Kelvin itu titik leburnya di berapa? 273 ya. 273 Kelvin, sedangkan titik
didihnya dia di angka kalau nggak salah 373. Betul kah? Ya. Karena Ya. dia perbandingannya sama dari sini ke sini 100, dari sini pula ke 100, berarti 0 Celsius sama dengan 273 Kelvin. Di sini berarti lanjutannya gimana? Ya 1250 ini, 1250 ini tinggal ditambahin 273 supaya dapat jadi Kelvin. Karena 0 Celsius 273 Kelvin. Berarti 1250 Celsius tinggal ditambah 273. Jadi berapa nih? 1 dari belakang aja deh 3, berarti dong 2, 5. Gini ya? 3251. Kok 1? 1523. C jawabannya betul kah? Halo? Nggak ada yang jawab nih. Betul kah? Betul. Betul. Iya. Nomor berapa lagi pertanyaannya? Ini boleh saya hapus boleh? Udah ya, difoto dulu nih. Kalau belum sempat nyatet difoto dulu aja. Udah dicatat, Sa. Udah, saya hapus ya, boleh? Oke, makasih. Kita lanjut pertanyaan siapa tadi kedua dari Felicia ya? Ini giliran nanya jadi banyak banget yang nanya nih. Nggak apa-apa, bagus. Oke. Nomor berapa nih, Vel? 18 ya? Iya, 18. Oke. Tolong, please read the question. Number 18. Iya. Perhatikan gambar berikut. Pengukuran volume benda berikut. Volume benda tersebut adalah Volume. Ya, ini gini. Jadi kembali lagi volume benda ini menghitungnya. Kalau yang beraturan itu bisa kita hitung. Contoh misalkan si kubus ya. Kalau kubus bisa kita hitung kan. Benda beraturan misalkan kubus. Kubus ini volumenya apa? Masukin aja rumusnya, ya kan? Sisi kali sisi kali sisi. Ya kan? Atau misalkan volume si balok. Balok rumusnya apa balok? Balok volume balok panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Ini beraturan, dia bisa dihitung. Ya, panjangnya jelas, lebarnya jelas, tingginya jelas. Ya, pakai penggaris. Kalau satu lagi yang tidak bisa dihitung, ini volume benda yang tidak beraturan. Ya. Ya, jangan bilang muka saya nggak beraturan, ya, nggak bercanda. Maksudnya ini volume benda beraturan nih contoh nih, saya mau pamer nih. Ini apa ya? Kayak kemarin nih saya udah pamer nih. Apa nih? cincin. Nah, apakah bisa dihitung volumenya ini? Agak sulit, ya kan? Cara menghitung gimana volume benda tidak beraturan? Dia bisa pertama pakai gelas ukur kayak gini, ya kan? Jadi ini air, ya. Misalkan di sini dikasih tahu berapa sih tuh? 60 ya. 60 ml. Ini belum dimasukkan bendanya. Setelah dimasukkan, gambarnya gimana sih ya? Anggap aja sama lah ya. Setelah dimasukkan bluk 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 bluk, ini bendanya airnya naik yang tadinya segini jadi segini. Gitu ya. Ini jadi berapa nih angka ini? 80 ya? Iya. 82 ya? 82 ml, betul? Nah, dengan kata lain, volume benda yang ini itu sama dengan volume benda ini sama dengan volume air yang naik. Gitu loh. Jadi volume benda itu sama dengan volume kenaikan air. Ya. Ini Bapak penemu pertama kalinya kalau nggak salah nih Bapak Archimedes, dia ketemu gimana caranya menentukan emas yang benar atau emas yang palsu gitu loh ya. Jadi dengan kata lain berarti ngitung volume bendanya gimana? Ya berarti volume sesudah dimasukkan, volume air sesudah dimasukkan dikurangi volume benda sebelum dimasukkan. Gitu ya. Volume sebelum dimasukkan. Paham sampai di sini?
Berarti berapa itu? Nah, saya tulis di sebelah sini ya, volume benda. Jadinya berapa? 82 ml dikurangi 60 ml. 22 ml. Tapi dia mintanya pindah kemana tuh? Ke meter kubik. Kubik. Nah, ya kan? Ini dari 20 ml jadiin pindahin ke meter kubik. How? How solve the problem is? How? Bisa? Ada yang bisa? Ganti ke liter dulu. Oke, good. Dari 22 sorry. Mililiter itu pindah ke liter. Aduh, waktu kita gara-gara gratisan. Pindah ke liter jadi berapa? 22 dibagi, sama aja mililiter tadi sama aja milimeter ya. Dibagi 1000 ya. Ya kan? Berarti ini 22, dia minta apa sih itu? Oh ya, 22 per 1000. Ini 1 liter, tadi sama aja 1 liter sama dengan berapa? 1 desimeter Kubik. Nah, berarti ini sama dengan desimeter kubik. Pindahin lagi ke meter kubik, naik lagi berapa dia? Dibagi 1000 lagi kan? Iya. Dibagi 1000 lagi, dikali 1000 lagi berarti ini ya, dibagi 1000. Jadi dengan kata lain, 22 dibagi 10 pangkat 6. Betul? Nah, biasanya dia minta dalam bentuk baku. Bentuk baku itu nanti hasilnya dia ini antara 1 sampai 10. Makanya kalau dibalik jadi begini nih. 22 dikali 10 pangkat. Ini kalau dibalik pangkatnya positif, naik ke atas jadi pangkatnya jadi apa? Negatif. Negatif. Jadi berapa saya tulis di sini? Min 6. Nah, supaya bentuk baku 1 sampai 10, dia kan nggak boleh nih 22 kan nggak boleh 22. Jadinya jadi koma 2,2. 2,2. Ya, ini kan samanya 22 itu 2,2 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat minus 6. Gitu ya. Jadi berapa nih? 2,2. Kalau ini kayak gini, berarti 10 pangkat 1 ditambah negatif 6. Jadi berapa? 2,2 dikali 10 pangkat. Aduh, sek napas nih saya nih. 10 pangkat minus 5. Paham? Saya izin minum ya. Oke. Udah difoto? Ada yang belum ngerti? Tanyain. Apa, Vel? Enggak. Apa yang belum mengerti? Tanyain, yuk. Nomor 5, William mau tanya nomor 15 dong, Sir. Sabar ya, William. Ini udah belum? Ini saya berasa jadi artis nih. Ya, gimana kabarnya? Gimana nomor 15 caranya? Gitu. Enggak bercanda. Ini udah ya, saya foto ya. Saya hapus ya. Iya. Oke. Nomor berapa tadi? Tunggu dulu deh. William, sabar dulu, Will. Tadi ada yang nanya juga tadi sebelum William. Si Julia nih nomor 16. Bentar ya, Will. Sabar ya. Sabar. Meet and greet-nya masih ada waktunya. Oke, asik. Meet and greet lah. Nomor 16 begini, Julia. Julia. Oke, jadi ini seharusnya kita kerjakan di laboratorium, ya. Nomor 16 bagaimana? Jadi ini namanya neraca 4 lengan. Dengan kata lain, caranya geser-geser dia nih, geser anak-anak ini anak-anak itunya namanya nih. Anak timbangan. Dimulai dari yang paling besar. Kalau kayak begini, kita tinggal kalau udah pas semuanya, udah nanti di sebelah sini, nanti kalau timbangan ininya udah sama sebelah sininya. Nah, ini hasilnya kita tinggal tambahin aja, Jul. Ya. Tambahin mereka. Berarti tambahin ini yang kena timbangan berarti 200 ditambah 40 ditambah 8 ditambah 0,5. Jadi berapa itu? Jawabannya 248,5. Satuannya kelihatan sini gram.
Gitu ya, Jul? Oh ya Pak, makasih Pak. Kali kasih. Bentar, tadi Julia. Oh. Nah, nomor 12 ini lanjutannya udah difoto ya? Ya Sir. Oke. Lanjutannya nomor 12. Nah, ketelitian itu udah kita bahas kemarin. Maksudnya ketelitian ini dia nanya apa? Dia nanya paling kecil yang bisa dilihat tuh berapa? Yang dapat diukur. Yuk, siapa yang bisa bantu jawab? 1 mm. Nah, paling kecil ini kan dari sini ke sini kan 1 cm. Ya kan? 1 cm dibagi 10 lagi tuh. Ya enggak? Berarti tadi kan turunannya dari si senti kan meter, milimeter. Dari sini kan dikali 10 kalau turun gitu kan? Berarti paling kecil yang dapat diukur dari penggaris ini angkanya jawabannya berapa nih? 1 milimeter. Atau kalau kita lihat ini kan 10 mm kan, atau paling kecil yang bisa kita lihat itu yaitu 1 mili jawabannya. Paham everybody? Paham. Sir. Tadi 18 sudah. Tadi siapa? William. William, you asking number 15 tadi ya? Ya. William, will I am please take a picture number 15 supaya kita bisa bahas di sini. Will, udah belum Will? Oh, Ini mau kirim, Sir. Oke. Oh, Julia masih ada tanya tuh, Julia tuh. Bentar. Waktu kita tinggal 3 menit ya. Susah nih kalau gratisan nih. Oke. Ini tadi udah ya. Nah, ini tadi caranya sama kayak nomor berapa tadi? 18 ya, kalau nggak salah ya. Ya, ini sama caranya sama 18. Jadi, volume air yang tumpah atau volume benda itu sama dengan volume air keluar. Iya kan? Karena sebelumnya nih, dia tuh isinya penuh gitu kan. Airnya segini nih, penuh. Masukin benda ke sini, bluk, ya kan? Airnya keluar. Nah, berarti volume benda adalah volume air yang tumpah. Caranya sama ya. 30 ml ini pindahin ke itu jadi berapa tadi? Jadi 30 per 1000 ya kan desimeter kubik. Terus dari sini pindah lagi 30 per 1000 desimeter kubik pindah ke meter kubik. Jadi 30 per 1 juta. Sama caranya kayak tadi. Ya. 30 dibagi 10 pangkat 6 sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus 6. Jadinya 3 dikali 10 pangkat minus 5. Gitu ya. Caranya sama. Paham? Paham, Sir. Oke. Waduh, waktunya mau habis lagi. Oke, masih record kan? Oke. Kalau ini tinggal dihitung aja Julia ya dan teman-teman yang lain. Maksudnya gimana, Sir? Ini kan volume benda beraturan nih tabung nih, ya kan? Konsep tabung kan sama bangun ruang lain, volumenya yaitu apa, Bro? Ada yang tahu? Luas alas dikalikan tinggi. Karena tabung dia bentuknya lingkaran, berarti luasnya luas lingkaran dikalikan tinggi. Gampang ya? Jadi gimana nih, Sir? Ada yang bisa bantu? Pi kali R pangkat 2 kali T. Pi R kuadrat dikali T. Pi-nya pakai yang berapa kita nih? Karena 0,2 pakai 3,14. Dikali jari-jarinya berapa tuh? 2 per 10 dikali 2 per 10. Ya kan?
tingginya Sir, ini 100 cm, pindah ke meter jadi berapa? 1 meter ya? Iya, 1. Meter, jadi meter kubik nanti nih. Berapa nih guys? Sir, Kenal. aku juga toilet. Ya. 314 kali 4 itu 1256. Faktor baginya ada 1 angka belang koma, 2 angka belang koma, 3 angka belang koma, 4 angka belang koma. Jadi dikalikan 10 pangkat minus 4 ya. Paham? Jadi berapa tuh? Oh, saya salah nggak sih? Jawabannya yang benar nih, berapa nih jawabannya yang benar?